Apa, Dul? Ketemu apa? Lokasi sini mana? Lokasi yang kemarin. Apanya? Makhluknya? Di situ lagi? Iya. Masih ada? Iya. Tapi ada lagi satu. Kepalanya, Pak? Bukan makhluknya. Mana sih lokasi kemarin? Aku rada kobeng kok di sini kok. Iya, iya. Sadar, sadar, sadar. Ini kayaknya dijaga loh kamu seperti ini. Kita tarik dulu makhluknya aja nih. Kamu siap dulu. Oh, masukin saya. Masukin dirimu aja nih. Dia kayak ngomong sesuatu kok. Kayak nyeramahin kita, Lur. Maritunya pergi kok. Hei. Manusia tak beradab. Tak memiliki budi luhur. Hah? Maksudmu ngomong gitu apa? Di mana sekarang raga itu? Adalah ahli neraka. Kok malah melaknat-laknat seperti itu? Maksudnya apa kamu ngomong kayak gitu? Belas kasihan sama sekali. Hah? Kamu ini manusia atau bukan? Hah? Oh, atau jangan-jangan kamu adalah iblis? Loh, kamu bilang kayak gitu atas dasar apa? Saya tanya nih, di mana raga itu berada? Kau siapanya dia? Hah? Raga itu tidak bisa kembali. Itu gara-gara kamu. Maksudmu apa tidak bisa kembali? Kamu ini memang benar-benar manusia yang aneh. Raga itu memiliki jiwa. Hah? Tapi kenapa kamu memasukkan beling ke dalam tubuhnya? Hah? Loh, salah saya di mana? Salah besar. Dia pasti memiliki keluarga yang sedang mencarinya. Hah? Oh, kau peduli dengan dia? Bentuk manusia tapi berarti iblis kamu. Hah? Kau membela dia? Kamu mengatakan saya iblis? Kalau saya iblis, dia apa? Dia menganut ilmu hitam. Dia merubah dirinya menjadi tidak sebadisnya manusia lagi. Ya, asal kau tahu ya. Mungkin saya dilihat buruk sama kamu karena saya melakukan itu. Saya berusaha mencegah dia untuk kembali ke wujud semula. Tapi apa? Dengerin saya ngomong dulu. Dia sudah menghancurkan rumah tangga orang. Dia hampir menyelakakan seorang anak. Dia memiliki kejahatan. Jangan hanya karena saya melakukan kejahatan di depanmu, itu seolah-olah saya itu melakukan semuanya itu salah. Sudah terlihat kan? Tidak apa lagi maksudmu? Kalau memang kamu benar-benar punya masalah dengan dia, harusnya kamu selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan seperti itu. Dengan kepala dingin. Itu yang saya tahu kalau manusia memiliki masalah. Polkanguru, tak lihat kamu ngomong yang ngelantur kamu ya. Udah jelas-jelas dia jadi kuyang. Kamu masih bilang kita yang seperti iblis, dia yang kasihan. Tolol banget kamu ya. Seperti itu kamu terlihat sangat menyiksa. Menyiksa apa? Dia juga menyiksa. Sekarang kalau dia tidak mengganggu urusan orang lain, tidak mungkin saya memasukkan beling ke dalam mulutnya. Sederhana saja logikanya. Kalau dia tidak cari masalah, dia tidak akan dapat musuh. Kenapa tidak kamu sembuhkan saja supaya dia tidak seperti itu? Kalau dia mau, saya sembuhkan. Kenapa harus kamu masukkan beling?
Itu salah satu cara kami menyembuhkannya. Agar dia tahu dengan siapa mereka berhadapan. Menyembuhkan bagaimana itu buktinya tidak bisa pulang. Kalau dia emang sudah menyerah, dia akan datang kepada kami dan meminta tolong mengambil beling itu kembali. Sekarang kami akan melakukan itu. Di mana raga yang kau tadi bawa itu? Kau sembunyikan di mana dia? Taruh di dalam saya. Taruh di dalammu. Berarti sekarang sudah jelas. Kalau memang kau ingin wanita itu, manusia itu sembuh, akan saya ambil lagi beling-beling yang saya masukkan. Tapi bagaimana kita mau ambil kalau raganya saja kau sembunyikan? Jangan pelin-pelan kamu. Sekarang bawa dia ke sini. Mau apa tidak? Saya tidak percaya dengan. Kau tidak percaya dengan kami? Ya. Begini Mbak, saya nggak tahu Mbak ini siapa, apakah bagian dari dia atau hanya sekedar makhluk di sini. Tapi yang jelas gini, saya juga punya peri kemanusiaan. Saya melakukan itu sebagai bentuk ancaman, istilahnya gitu, teknik ancaman atau peringatan agar dia tahu bahwa dia itu memiliki kelemahan. Kalau dia tidak merasa memiliki kelemahan, dia akan semena-mena, tahu nggak? Kalau dia udah ngerasa bahwa dirinya sudah tersiksa, udah cukup bagi kami buat pelajaran saja. Saya juga tidak mau membunuhnya kok. Malam hari ini saya mau bertemu dengan wanita itu dengan keadaan seutuhnya. Maka dari itu saya mau ambil beling-beling yang masih ada di dalam tubuhnya. Nah sekarang bagaimana saya mau ambil kalau sampean aja sembunyikan raga itu entah di mana? Kalau sampean memang makhluk baik, sekarang kembalikan raganya, percayakan pada saya. Kalau misalnya aku sampean tidak percaya, ya udah ikuti saya kemana saya dan apa yang dilakukan saya. Oh tidak bisa. Saya tidak percaya dengan kamu. Saya tidak yakin kamu akan melakukan itu. Saya lihat kamu juga waktu kemarin waktu memasukkan beling, saya lihat kamu bersenang-senang. Bersenang-senang bagaimana? Orang kami jam sampai mental sampai saya pingsan berapa jam kok. Senang-senang gimana sih? Sambil tertawa ria di sana. Saya tidak akan percaya. Kodolmu tertawa ria, kicilmu sanglir. Kodolmu melengkung, ngomong diatur lah. Jangan bikin fitnah seperti itu kau. Saya menjaga wilayah sini, tidak Jika melihat cerdasnya, kamu tidak tahu di sini ada lurah. Saya sangat kasihan melihat kepala yang Di terbang sini kesana saya udah kemari. ketemu sama lurahnya. Namanya Eyang Ruro. Dia memakai baju warna biru dengan jubah warna putih. Kau kenal dia tidak? Kenal. Berarti tahu dong siapa pemimpinnya, siapa yang menjaga. Kok kamu aku? Oh, itu kakek saya. Kakekmu? Kok tiba-tiba jadi kakekmu? Dia sudah saya jadi kakek. Apa? Sudah saya anggap sebagai kakek. Begini ya. Ponira, siapapun dirimu, saya tidak peduli. Sekarang pilihannya dua. Sekarang kamu mau kembalikan dia, atau Untuk apa? Ha? saya paksa kau mengembalikan dia. Kami ingin menyembuhkannya. Kenapa? Jangan-jangan kau yang ada kepentingan. Kau ingin mengambil sesuatu dari raga itu, kemudian kau jadikan ilmunya itu milikmu. Berpikiran buruk. Oh, wajar saja. Kamu memang manusia, tidak ada budi luhur. Alah, tahu makhluk-makhluk seperti kamu. Aku, kamu harus kekuasaan. Kalau kamu bilang yang menjaga tempat ini, harusnya kau berada di pihak kami, bukan di pihaknya. Dah, kalau kamu tidak mau memberitahu ya tidak apa-apa. Saya pamit. Saya pamit. Segampang itu. Saya tidak suka pertarungan. Mohon maaf ya jika saya banyak salah atau kata-kata saya yang kasar. Saya itu mohon maaf.
Dikira saya nggak bisa baca. Kamu pihak mana, Pak? Udah jelas. Auranya sama dengan makhluk kemarin, Cil. Itu di pihaknya dia menjaga. Kalau dia memang pihak kita, udah pasti langsung berikan raga itu kepada kita. Tuh mereka yang makhluk di sini itu sudah tahu kalau kita ini adalah sudah mendapatkan izin dari lurah di sini. Iya siap bos. Terus gimana ini? Yaudah kita cari lagi. Oke. Oke, kita cari lagi Lur, kita telusuri lagi tempat ini. Jadi ini kebunannya itu rada luas ya. Ada kebun komoditas kopi, kopi coklat, terus ada jeruk, terus sampingnya lagi ada kelapa, pepaya sama pisang. Jadi kebunan ini karena belakang rumah sih. Belakangnya baru yang bukit yang kemarin kita nemu di sana. Kalau ada suara tolong-tolong ya dari tadi ya. Kok ini Fitri ini kan? Tadi katanya kepalanya nggak bisa nyatu. Dan ini nyatu. Cil, itu bukan Fitri, Cil. Terus siapa? Dia ini jin. Jin. Kalau saya lihat ini korin kok. Tapi katanya, ya berarti Fitri udah mati dong. Tapi ini korin kok, saya paham ini korin ini. Loh, lah Fitri udah mati dong. Lah yang bener gimana bos? Kamu analisanya salah kali. Coba peta itu betul. Saya jadi penasaran ini. Ini malah jadi pusing ini, Lur. Kalau ini korin, Fitri mati lah. Yang jadi goyang itu siapa? Tarik aja, Cil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Mbak Fitri? Iya. Kenapa Mbak? Minta tolong kenapa Mbak? Aduh, saya jadi bingung. Mbak Fitri, berarti Mbak Fitri udah meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus bukannya, maaf nih Mbak Fitri ya, bukannya Mbak Fitri yang jadi kuyang? Dulu saya ilmu, mencari ilmu jadi kuyang, Cari ilmu jadi kuyang. tapi saya gagal. Loh, bukannya kemarin bisa? Itu bukan saya, Astagfirullahaladzim, bukan Mbak. itu raga saya yang digunakan oleh guru saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Saya sudah mati Berarti raganya Mbak Fitri ini 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Itu yang seperti itu bukan saya, itu fitnah. Mohon maaf Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ini meninggalnya kenapa ya? Ditumbal. Jadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Saya dulu pergi mencari ilmu, menyeberangi pulau. Mencari ilmu. Saya diberikan berbagai macam syarat jika mau mendapatkan ilmu itu, tapi beberapa syarat tidak bisa saya penuhi. Akhirnya saya yang dijadikan tumbal. Jadi karena tidak memenuhi semua syarat dijadikan tumbal Mbak Fitrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus raga saya digunakan sebagai wadah untuk merubah ataupun memperkuat kekuatan guru saya. Oh, itu jadi tujuannya untuk memperkuat gurunya. Lah, terus apa hubungannya dengan keluarganya Pak Yudi? Hah? Kan yang punya masalah Mbak Fitri, sedangkan Mbak Fitri sudah meninggal. Karena ilmu yang diperoleh guru saya belum sempurna, hanya akan sempurna jika orang yang pernah berhubungan dengan saya menjadi tumbal juga. Astagfirullahaladzim. Atau darah daging saya. Tapi kan saya tidak punya anak, jadi yang diincar suami saya. Oh, jadi yang diincar Mas Yudi, Iya, bukan anaknya. bukan. Tapi kenapa malah yang kena luka itu adalah Mbak Lita? Karena dia yang paling dekat dengan Yudi, sehingga jika ilmunya sudah masuk, Lita bisa tanpa sadar menggigit Yudi. Kalau ilmunya sudah menguasai Lita, nanti Yudi akan menjadi korban berikutnya. Jadi melalui orang terdekatnya. Guru saya itu jin, Oh, guru kamu jin. ingin mendapatkan kekuatan dengan cara seperti itu. Akhirnya raga saya yang digunakan, lebih tepatnya sari-sarinya. Oh, bukan semua raganya, cuma sari-sari dari raga tersebut. Tulang ekor. Oh, terang ya. Oh, berarti iya. Oh, kayak pembangkitan aja ya. Oh. Jadi tulang ekornya dibangkitkan lagi gitu supaya menjadi raga. Bukan, Oh, terus gimana? itu bukan raga manusia, tapi menyerupai manusia. Hanya sebagai penunjang saja, atau sebagai syarat. Saya tidak mau Mas Yudi kenapa-kenapa. Jaga dia baik-baik. Sembuhkan Lita segera. Soalnya kalau Lita jadi seperti saya nantinya, malah akan lebih repot. Karena dia murni manusia yang utuh. Dia sekarang sedang memindahkan wadah dari tulang ekor saya menuju ke raganya Lita agar lebih leluasa. Tapi
Tapi kalau Mbak Fitri sendiri nih nggak ada apa rasa dendam ke Mbak Lita kan sebenarnya? Apa ada gitu? Saya kecewa dengan Yudi, tapi bukan berarti saya dendam. Saya juga benci sama Lita, tapi sekarang saya paham kenapa ini semua terjadi. Ternyata Mas Yudi yang membohonginya. Bohongi. Saya tidak ada hubungannya dengan ini semua, tapi saya tidak ingin nama saya menjadi buruk karena disalahgunakan oleh makhluk yang lain. Jadi salah paham kita ini. Kalau kau tidak percaya dengan ucapan saya, kau datang temui ibu saya ke rumah saya, tanya kuburan saya di mana. Saya sudah tidak ada. Saya sudah mati. Jadi itu bukan saya. Tempat ibunya Mbak Fitri ya? Rumah saya yang lama. Ketemu ibu saya. Mungkin besok kita coba cari rumahnya Mbak Fitri ya. Pastikan omongan saya tidak bohong. Mas Yudi tahu rumahnya kan? Rumahnya Mbak Fitri tahu? Tahu, Lita juga tahu. Oh, Lita juga tahu. Tahu. Kalau di sekitar nggak susah. Dulu memang saya pernah mencoba untuk mencelakakan mereka, tapi itu dulu. Mencelakakan dengan cara apa itu Mbak Fitri kalau Disantet. Tapi saya selalu gagal karena saya masih dalam belajar, masih mencoba-coba, jadi saya gagal. Oh, yang ngirim bunga itu ya? Iya. Bunga sama maaf. Itu saya yang kirim, sampaikan maaf saya. Iya. Itu juga saran dari gurunya Mbak Fitri, suruh ngirim kayak gitu. Bukan. Itu beda lagi. Itu niat saya sendiri karena saya suka ilmu-ilmu klinik, jadinya saya mencoba-coba. Terus saya pergi ke luar pulau untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Ternyata saya malah jadi tumbal. Biarkan saja raga saya yang sudah kau masukkan beling itu. Dibiarkan Itu saja. tidak ada hubungannya dengan saya, itu hanyalah sampah. Berarti Mbak Lita selama ini salah paham ya? Bukan saya pelakunya. Ya kalau pelaku percobaan santet memang saya, tapi yang Kalau yang menggigit punya itu bukan saya. Iya. Ya, sekarang saya paham Mbak Fitri ya. Hati-hati, jangan terlalu lama di sini. Kenapa Mbak Fitri? Guru saya, dia mengintai kalian. Ya kalau gitu kita kan udah paham nih, alhamdulillah ya, dari Mbak Fitri sendiri. Terus juga goyang itu bukan Mbak Fitri ya, betul ya? Bukan. Ini dapat informasi. Nama guru saya Ini siapa? Kudawara. Kudawara. Sekarang kau pastikan dulu omongan saya. Temui ibu saya agar kau yakin. Kau pasti tidak percaya ucapan saya sekarang. Ya besok kami ini ya datengin rumahnya Ibu Mbak Fitri ya. Kalau perlu ke kuburan saya. Oh ya, siap. Memastikan kalau memang saya sudah mati. Iya, siap Mbak Fitri. Assalamualaikum. Ini terima kasih informasinya Mbak Fitri ya. Maaf kalau kita semua ini salah paham ke Mbak Fitri ya. Iya. Saya Tidak apa-apa. Saya juga nanti berusaha buat ini apa jaga Mbak Lita sama Mas Yudi ya, biar nggak lanjut lagi ini apa rencana gurunya Mbak Fitri ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak Fitri. Hati-hati.
Allah. Kayak gitu Mas. Ini malah jadi salah paham semua ini jadinya. Oh ya dong nih. Jadi kita tarik nih ya, tarik garisnya ya. Iya. Si Fitri dulu memang berusaha untuk menyantet keluarganya Balita sama Mas Yudi karena dendam ya kan. Nah, tapi itu gagal ya kan. Terus akhirnya dia memutuskan untuk mencari ilmu yang lebih tinggi sampai keluar pulau. Tapi di sana dia ketemu sama makhluk atau jin ya, yang dia sebut sebagai guru. Minta syarat. Minta syarat, tapi gagal, syaratnya dipenuhi. Akhirnya yang kena malah dirinya sendiri. Dan dari kejadian itu bagian tubuh apa tadi ya? Tulang ekor. Tulang ekornya dimanfaatkan oleh si makhluk itu, si gurunya itu Mbak Fitri, untuk merubah wujudnya menjadi hampir mirip atau hampir persis dengan Mbak Fitri. Ya, diklon gitu. Diklon. Nah, tujuan kemudian si gurunya itu Kutawara itu mencari pasangannya Fitri atau orang yang pernah berhubungan dengan Fitri agar ilmunya sempurna, bisa menjadi lebih kuat gitu. Bisa menjadi lebih kuat ya kan. Akhirnya yang diincar Lita, karena Lita ya serumah. Iya, serumah. Biar enggak ketahuan gitulah istilahnya. Habis itu kalau misalnya nih Lita sampai benar-benar ke wujud kuyang nih, berhasil muter, otomatis kan udah punya wadam yang manusia murni, manusia hidup gitu kan. Kemudian nanti bisa dengan mudah mengincar Mas Yudi. Intinya sebenarnya yang dituju malah Mas Yudinya, bukan anaknya dan bukan Litanya. Kalau Lita hanya sebagai perantara atau jembatan saja. Ini harus ngomong ke Mas Yudi nih. Cuman kalau keadaannya seperti ini nggak bakalan percaya lah. Apalagi dah skeptis gitu sama si Lita, nanti dikira kita ngomong akal-akalan kita biar ketemu sama Lita itu kan. Gini aja dulu. Berarti malam ini kita coba pastikan cerita ini benar. Apakah si Fitri masih hidup apa udah mati? Soalnya kalau udah meninggal kan harusnya Yudi dan Lita tahu. Tapi kan harusnya dikabari atau paling nggak dapat kabar lah. Orang mantan istrinya kok apa gara-gara nggak punya anak terus jadi nggak ada komunikasi sama sekali ya? Harusnya nggak gitu juga sih Mas. Harusnya itu ya, tetap ada lah kabar itu loh. Gitu, mantan istrimu itu loh meninggal, itu harusnya ada gitu loh. Ya kalau nggak ya, iya sih pasti harusnya ada. Oh ini perlu dicek dulu ke rumahnya, mungkin dia cerita ngabur gitu kan, korin atau makhluk yang menyerupai. Itu saja gitu. Oke, untuk malam hari ini progresnya sampai sini teman-teman. Kita off dulu. Terima kasih sedulur yang udah pantau, yang udah bantu tapping like-nya, yang udah bantu share-share-nya, yang bantu komen. Pokoknya saya doakan jangan selalu lancar rezekinya. Berhubung ini udah sangat malam, hampir subuh ini teman-teman, jadi kita putuskan untuk balik lagi memeriksa keadaannya Mbak Lita juga di rumah, apakah ada apa-apa. Dan insya Allah besok kita arahnya ke rumahnya Mbak Fitri. Kita pastikan masih ada apa emang udah nggak ada gitu. Saya pamit teman-teman, terima kasih. Informasi untuk yang mau membeli aksesoris gelang lavasila dan juga tasbihnya masih tersisa, tapi saya nggak yakin masih banyak gitu loh. Gimana sih, udah tinggal sedikit gitu. Jadi yang udah keep sih udah kita pisahin, tapi yang belum beli gitu hanya nanya-nanya belum kita keep. Jadi yang belum bayar nih santai aja, udah kita sisihkan gitulah. Tapi bagi sedulur yang mau lagi jumlahnya terbatas, jadi buru-buru aja. Oke, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.